Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Masih di dalam bab birrul walidain wa silaturrahim. Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan juga keutamaan menyambung silaturahmi. Hadis yang ke-20 yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa an Abi Ayyub bin Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'idani minan nar. Dari Abu Ayyub, nama beliau adalah Khalid bin Zaid Al-Ansari, seorang dari Ansor. Beliau bercerita bahwa ada seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi SAW. Tidak diketahui laki-laki tersebut, namun dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan bisa menjauhkanku dari azab neraka. Ini karena ketakwaan orang tersebut, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Kata Nabi SAW, hendaknya engkau beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah sama sekali dengan apapun. Wa tuqimus shalah, dan hendaknya engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan hendaknya engkau menunaikan zakat. Wa tasilur rahim, nah disinilah syahidnya, dan hendaknya engkau menyambung silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Taib ikhwan dan akhwat, taib ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Beberapa faedah yang bisa diambil di dalam hadis ini. Yang pertama adalah keutamaan tauhid. Keutamaan mentauhidkan Allah dan juga tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Kita ketahui ya, bahwa keutamaan tauhid sangatlah banyak. Mungkin kalau kita bahas di dalam Al-Qur'an maupun hadis, ada ratusan bahkan mungkin ribuan dalil yang membahas tentang keutamaan mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Namun di dalam hadis ini menjelaskan keutamaan tauhid dan menjauhi syirik, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga. Ini salah satu keutamaan tauhid. Ya. Hadis ini hanya menjelaskan salah satu keutamaan tauhid, dan keutamaan tauhid sangatlah banyak. Di antaranya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka akan diberikan petunjuk
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keutamaan tauhid yang lainnya adalah Allah akan berikan rasa aman bagi mereka-mereka yang bertauhid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa kezaliman ada 3 macam. Kata para ulama, kezaliman ada 3 macam. Yang pertama, kezaliman yang berkaitan dengan hak kita, ya, menzalimi diri kita sendiri, seperti melihat hal-hal yang haram, ya, bermaksiat, meninggalkan kewajiban Allah misalkan. Ini diantara menzalimi hak sendiri. Kemudian yang kedua adalah menzalimi hak orang lain, seperti mencuri, ya, menipu, kemudian membunuh. Ini termasuk kezaliman yang berkaitan dengan hak orang lain. Dan yang ketiga adalah kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah. Di antaranya adalah berbuat syirik. Dan ini ayat ini menjelaskan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya adalah kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah. Itu tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Maka apa keutamaannya? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan maka mereka akan mendapatkan rasa aman di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Taib. Kemudian di antara dalil lainnya yang menunjukkan keutamaan tauhid, kata Nabi SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ini dalil yang lainnya yang menunjukkan keutamaan tauhid, dan tauhid ini akan memasukkan seorang ke dalam surga. Amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Taib, ini faedah pertama, yaitu tentang keutamaannya tauhid dan menjauhi menjauhi diri dari kesyirikan. Kemudian faedah yang selanjutnya, keutamaan mendirikan sholat. Karena tadi ketika ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa memasukkanku ke dalam surga? Di antaranya adalah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maka di antara keutamaan, di antara faedah hadis ini adalah keutamaan mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menggabungkan 2 amalan ini, yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Seakan-akan ini adalah 2 hal yang saling berkaitan, berhubungan. Makanya Abu Bakar mengatakan, aku akan memerangi orang-orang yang tidak ingin membayar zakat, yang memisahkan antara zakat dengan sholat. Karena 2 hal ini adalah di antara rukun Islam yang wajib. Ini menunjukkan keutamaan sholat. Dan dengan mendirikan sholat, Allah akan memberikan kepada kita rahmat, ya, Allah akan turunkan rahmatnya sehingga kita bisa menjadi sebuah amalan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Kemudian faedah yang selanjutnya di dalam hadis ini, yaitu keutamaan menyambung silaturahmi. Inilah hubungan hadis ini dengan bab birrul walidain dan silaturahmi. Karena di akhir hadis ini adalah wa tasilur rahim. Itu di antara amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga adalah menyambung tali silaturahmi. Dan sudah pernah dijelaskan, ya, menyambung silaturahmi ini bukan berarti cuma sekedar berbuat baik saja kepada kerabat kita. Justru menyambung silaturahmi ini adalah berbuat baik tatkala kerabat-kerabat kita berbuat tidak baik kepada kita.
tatkala kerabat kita ini memusuhi kita atau menjauh kepada kita, justru kita dekati mereka. Inilah silaturahmi. Makanya silaturahmi bukan amalan yang ringan, ya. Bukan amalan yang ringan. Makanya dijanjikan dengan surga. Ya, kata Nabi SAW, ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wasilul arham wa sallu bin nasi wal laili wan nasu wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi SAW, wahai manusia sekalian, sebarkanlah salam dan berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan sambunglah silaturahmi. Di sini poinnya, ya. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salat malamlah tatkala orang-orang sedang tidur. Maka niscaya tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan keadaan selamat. Intinya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, menyambung silaturahmi ini adalah sebuah amal soleh yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Dan hendaknya kita bukan sekadar berbuat baik kepada kerabat kita, ya, namun atau bukan sekadar berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita yang berbuat baik kepada kita, ya. Karena kalau berbuat baik kepada kerabat kita yang berbuat baik juga kepada kita, ini namanya al-mukafi, membalas kebaikan dengan kebaikan. Ini berlaku kepada semuanya, baik kerabat maupun tidak. Kepada non kerabat kita pun diperintahkan untuk membalas kebaikan, ya. Yang jadi masalah adalah ketika kerabat kita ini memutuskan silaturahmi kepada kita, kemudian kita sambung, inilah silaturahmi yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja yang bisa disampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.